PSSI ungkap alasan tak panggil Marcelino Ferdinand ke Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand tak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday pada Maret 2023. Direktur Teknik PSSI Indra Zafri mengaku pihaknya punya pertimbangan khusus terkait hal tersebut. Pelatih Sintayong telah memanggil 28 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Pemain yang dipanggil merupakan kombinasi dari nama yang berkarir di dalam dan luar negeri. Pada FIFA Matchday biasanya seluruh klub wajib melepas pemain kembali ke timnas asal. Namun PSSI memilih tak memanggil Marcelino Ferdinand yang saat ini berkarir di Belgia. Pertimbangan PSSI tidak dipanggil ke FIFA Matchday supaya nanti fokus Marcelino ke Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia menatap sungguh-sungguh duel FIFA Matchday melawan Burundi. Indra Zafri menyebut pasukan Sintayong itu akan mulai berkumpul pada awal pekan depan. Timnas Indonesia punya persiapan 5 hari sebelum melakoni laga perdana FIFA Matchday melawan Burundi pada 25 Maret. Adapun laga kedua akan berlangsung pada 28 Maret. Persiapan lawan Burundi, Timnas Indonesia gelar pemusatan latihan pekan depan. Timnas Indonesia menatap sungguh-sungguh duel FIFA Matchday melawan Burundi. Direktur dari PSSI Indra Zafri menyebut pasukan Sintayong akan mulai berkumpul pekan depan. Sebanyak 28 pemain dipanggil pelatih Sintayong untuk membela Timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Para pemain akan berkumpul dan melakukan pemusatan latihan pada 20 Maret 2023. Indra Zafri juga memastikan pemusatan latihan Timnas Indonesia senior akan berbarengan dengan skuad U20. Untuk skuad U20 dipersiapkan untuk melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan. PSSI memilih Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi sebagai venue pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Burundi. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengaku punya alasan khusus di balik pemilihan stadion tersebut. Indra Zafri serahkan 50 nama ke KOI untuk kandidat pemain Timnas U22. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Zafri mengaku akan menyerahkan daftar 50 pemain skuad SEA Games 2023 ke Komite Olimpiade Indonesia atau KOI pada Kamis 16 Maret 2023. Indra Zafri dipercaya memimpin Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Sejauh ini Indra sudah 2 tahap melakukan pemusatan latihan sebagai langkah pembentukan skuad. Mantan pelatih Bali United itu mengaku sudah mengantongi nama-nama yang dianggap potensial untuk membela Timnas Indonesia U22 pada SEA Games 2023. Nama-nama tersebut didapat melalui pemantauan yang dilakukan pada 2 tahapan pemusatan latihan. Nantinya hanya akan ada 20 nama yang dibawa ke Kamboja. Timnas Indonesia akan hadapi Palestina pada FIFA Matchday Juni 2023. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Palestina pada FIFA Matchday Juni 2023. Lawan tanding tim Garuda itu dipastikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick mengaku sudah berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Palestina. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menyebut Palestina sudah setuju dengan menggelar pertandingan melawan Timnas Indonesia. Bahkan Erick Thohir sudah berani berbicara mengenai tanggal pertandingan tersebut. Rencananya laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina akan digelar pada 14 Juni 2023. Persebaya cetak rekor gol bunuh diri terbanyak dalam semusim. Persebaya Surabaya membukukan rekor baru di BRI Liga 1 2022-2023. Sayangnya kali ini rekor tersebut tergolong catatan negatif. Mereka sudah 3 kali mencetak gol bunuh diri di BRI Liga 1 musim ini. Itu merupakan rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu musim sejak Liga Indonesia 1994 atau 1995. Pertama terjadi saat Persebaya kalah 0-4 kontra Bali United 18 Februari 2023. Berikutnya giliran Kapten Alwi Slamet yang membobol gawang sendiri melawan PSM Makassar 23 Februari 2023. Sialnya, gol bunuh diri itu malah menjadi penentu kekalahan Persebaya Surabaya. Tak cukup sampai di situ, muncul pemain ketiga yang mencetak gol bunuh diri yang baru terjadi pekan lalu. Persebaya gagal mengamankan poin penuh karena bermain 2-2 saat menjamu Persib Bandung 13 Maret 2023. Thomas Doll merasa Persija sulit juara. Persija Jakarta meraih kemenangan 1-0 saat menghadapi PSIS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1 2022-2023. Kamis 16 Maret 2023 petang waktu Indonesia Barat. Laga itu berlangsung di Stadion Wibawa Mukti Bekasi, Jawa Barat. Kemenangan itu menipiskan jarak Persija dengan PSM Makassar yang berada di puncak klasmen. Dengan catatan Macan Kemayoran masih menyisakan 1 pertandingan lebih banyak ketimbang PSM. Namun Persija Jakarta tampaknya sudah menyerah dalam perburuan gelar juara BRI Liga 1 2022-2023. Hal itu tampak dari pernyataan sang pelatih, Thomas Doll. Pelatih asal Jerman itu merasa situasi yang dialami Persija Jakarta sangat sulit di musim ini. Apalagi menjelang akhir musim, banyak pemain Persija yang mendapatkan panggilan ke skuad Timnas Indonesia U22 dan U20.
Pelatih PSIS singgung timnya tak kunjung akhiri tren kekalahan. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius merasa kecewa dengan hasil buruk yang terus-menerus dialami anak asuhnya. Yang terbaru, mereka digulung Persija Jakarta pada laga pekan ke-31 kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kamis 16 Maret 2023 itu, PSIS harus mengakui keunggulan Persija seusai tumbang dengan skor 0-1 via gol tunggal Rico Simanjuntak. Bagi Albert Agius, kekalahan ini tentu sangat mengecewakan sebab Maisa Jenar sebetulnya sudah bisa mengimbangi permainan Macan Kemayoran terutama pada babak kedua. Juru taktik asal Malta ini mengatakan 4 kekalahan beruntun ini semakin membuat para pemainnya berada dalam kondisi yang sulit sebab mereka sudah berusaha tetapi hasilnya tak kunjung sesuai harapan. Selain itu, ia juga melihat para pemain PSIS sudah berjuang. Mereka bermain menyerang untuk mengejar defisit gol, namun upaya ini memang tak membuahkan hasil. Marko Simic menangi gugatan di FIFA, Persija harus bayar 7 miliar rupiah. Penyerang asal Kroasia yakni Marko Simic memenangi gugatan di FIFA atas Persija Jakarta soal sengketa gaji. Sebab itu, Macan Kemayoran divonis harus membayar uang kompensasi sebesar 7 miliar rupiah. Seperti diketahui, Marko Simic dengan Persija Jakarta terjadi perselisihan mulai saat pandemi COVID-19. Tepatnya setelah PSSI menyerahkan kebijakan pemotongan gaji kepada klub-klub. PSSI lewat surat keputusannya menyatakan klub wajib membayar maksimal 25% dari nominal kontrak untuk periode Maret hingga Juni 2020. Merasa dirugikan, Marko Simic pun mengadu ke FIFA beberapa waktu lalu perihal gaji yang tak dibayarkan oleh Macan Kemayoran. Hasilnya, Marko Simic memenangi gugatan atas Persija Jakarta. Macan Kemayoran dituntut membayar kompensasi sebesar 7 miliar rupiah.